Halo guys, bayangin deh gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total. Cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan. Seperti yang dialami pria ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side. Di episode 1, cerita dimulai dengan pengenalan fenomena dengan banyaknya orang yang hilang tanpa jejak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar nggak pernah ditemukan kembali. Lalu kita dikenalin dengan tokoh utama bernama Kim Wook. Ia dan dua temannya nekat melakukan penipuan kepada rentenir. Mereka menyebut diri mereka sebagai penipu yang berbudi. Jadi kayak Robin Hood gitu deh. Terus di tempat lain, ada seorang pria misterius. Ia mendatangi sebuah lemari pendingin, lalu membakar sebuah kertas. Abu dari pembakaran itu terlihat oleh seorang satpam, dan satpam itu pun menjerit. Esok harinya baru diketahui, ternyata telah ditemukan seorang mayat wanita. Tempat itu pun kini menjadi sebuah TKP. Para polisi datang dan orang-orang pun segera berkerumun. Terlihat ada jejak pencekikan di jasad itu. Namun tak jauh di sana ada seorang pria tua yang justru tersenyum melihat wanita itu. Sungguh mencurigakan. Kim Wook lagi berjalan santai nih. Tak sengaja ia melihat kejadian penculikan seorang wanita. Refleks ia merekam kejadian itu, tapi ketahuan oleh para penculik berjas. Baru saja mau kabur, Kim Wook ketemu sama geng rentenir. Dua geng itu pun jadi saling berebut Kim Wook. Tapi geng penculik ternyata beringas. Mereka menyerang dengan senjata tajam. Kim Wook pun segera kabur dari tempat itu. Ia berlari dengan kencang ke sana kemari hingga tiba-tiba saja brak. Kim Wook tertabrak mobil yang ternyata ditumpangi oleh seorang detektif bernama Shin Junho. Kim Wook yang tak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit. Ia sempat mengalami henti jantung, namun untungnya berhasil diselamatkan oleh para dokter. Dan ia pun diperbolehkan untuk pulang hari itu juga. Tim pencarian orang hilang kedatangan seorang ibu yang panik karena sudah kehilangan anaknya yang bernama Hanel. Para polisi pun segera mencetak dan menyebarkan pamflet pencarian anak hilang di berbagai sudut kota. Sedangkan instingnya Shin Junho sebagai seorang detektif kriminal muncul. Ada yang tak biasa dari penemuan jasad wanita itu. Dan baru saja lolos dari maut, tapi ternyata Kim Wook kini malah ditangkap oleh geng penculik. Dibawa ke tempat terpencil dan sudah disiapkan kuburan untuk dirinya. Kim Wook yang tangguh pun diam-diam kabur meski dengan tangan terikat. Tapi sialnya ia malah tergelincir dan jatuh dari sebuah tebing yang sangat tinggi. Beruntung Kim Wook ditemukan oleh seorang pria yang bernama Jang Pan Sok yang tinggal seorang diri di sebuah hutan terpencil. Sementara itu, dua temannya Kim Wook baru menyadari jika ia telah menghilang. Kim Wook akhirnya sadarkan diri dan ia pun segera mencari barang-barangnya di tempat Jang Pan Sok menemukan dirinya. Tapi ternyata geng penculik masih mencari dirinya di sana. Ia pun segera bersembunyi, namun seorang pria bertubuh gempal yang berkelakuan seperti anak kecil datang menyapa dirinya. Kim Wook merasa risih. Dan ia pun segera pergi, niat awalnya untuk mencari sinyal. Tapi nyatanya di hutan terpencil itu ia malah menemukan sebuah desa, di mana orang-orangnya berpakaian berbeda-beda. Tak menaruh curiga, Kim Wook segera masuk ke salah satu kafe yang bernama Cafe Hawaii dan meminjam telepon di sana. Namun percuma karena tetap tak ada sinyal dan tak ada ponsel juga. Di sini Kim Wook merasa geli karena interior dari kafe ini sangatlah jadul. Namun tak lama ia melihat seorang wanita yang kayaknya dia pernah melihat wanita itu. Kebetulan Jang Pan Sok datang. Kim Wook pun lalu menanyakan keberadaan si wanita. Mendengar hal itu, entah mengapa wajah Jang Pan Sok menegang. Terlihat keheranan, raut tak percaya gitu. Dan Jang Pan Sok pun mengusir Kim Wook. Pokoknya ia harus segera pergi dari tempat itu. Akhirnya Kim Wook pun berpamitan dan menemukan halte bus. Namun sialnya ia malah tertinggal dan ternyata hanya ada satu jadwal keberangkatan itu saja.
Kim Wook pun lalu memutuskan untuk kembali ke kafe Hawaii dan meminta izin untuk menginap. Sang pemilik kafe yang masih muda itu pun mengizinkan. Namun baru saja akan mulai menutup mata, samar Kim Wook mendengar suara anak kecil menangis. Ia segera mencari sumber suara. Ternyata si anak menangis sedang mencari ibunya. Kim Wook pun jadi teringat akan dirinya sendiri yang kehilangan ibu di usia kecil seperti anak kecil di hadapannya itu. Dan karena terus menangis, Kim Wook pun berjanji akan menemukan ibu dari si anak itu. Tapi tunggu sebentar. Kim Wook baru menyadari jika anak yang di depannya adalah So Hanel, anak hilang yang sempat ia lihat tadi di pamflet halte bus. Baru saja akan bertanya banyak hal, Thomas, si pemilik kafe datang dan mengurus Hanel. Wah, Kim Wook sudah mulai curiga dengan orang desa ini. Ia berpikir, apakah orang-orang di desa ini terlibat dengan sindikat penculikan anak? Sungguh tak bisa dibiarkan. Kim Wook pun jadi tak bisa tidur. Hingga pagi pun tiba. Ia bergegas mau melapor ke kantor polisi. Tapi ia malah melihat Hanel yang sedang diperlakukan baik oleh salah satu warga desa. Kim Wook pun tiba-tiba dihampiri seorang nenek. Niatnya ingin mengorek informasi tentang keanehan desa ini. Jadi Kim Wook mengikuti arahan si nenek untuk ke rumahnya. Tapi ternyata usaha itu gagal karena si warga desa yang Kim Wook anggap sebagai kaki tangan penculik telah datang. Barulah Kim Wook pun sadar jika si nenek adalah pasien demensia. Kembali ke Hanel. Diam-diam Kim Wook pun menculik Hanel. Kim Wook memasukkan Hanel ke dalam tas besar. Dan saat sampai di atas tebing, Kim Wook bersiap mengeluarkan Hanel. Tapi anehnya Hanel tak ada di dalam tas itu. Tak menunggu waktu lama, Kim Wook segera pergi ke halte lalu meminjam ponsel si supir. Menelpon polisi untuk mengabari jika ia telah menemukan So Hanel, anak yang hilang. Kim Wook lalu kembali ke desa dan segera membawa Hanel pergi. Ia sebenarnya rada heran di situ. Kenapa Hanel malah menghilang? Tapi kata Hanel, justru Kim Wook lah yang sudah meninggalkannya. Tak mau berpikir panjang, Kim Wook segera membawa Hanel kembali. Tapi kali ini si ibu kaki tangan melihat kejadian itu. Beruntung Kim Wook ditolong nenek demensia kemarin untuk bersembunyi di rumahnya. Namun begitu Kim Wook dan Hanel masuk ke rumah, suasana rumah itu langsung berubah seperti rumah yang sudah usang. Sungguh aneh. Sementara di rumahnya, Jang Pan-sok melihat sebuah berita jika jasad seorang nenek telah ditemukan di pinggir pantai. Kim Wook tambah bingung. Ternyata si nenek sudah tak ada di dalam rumah itu. Ia pun buru-buru kabur membawa Hanel. Tapi di jalan ia melihat Jang Pan-sok. Jadi ia mengikutinya dan mendengar percakapan dengan salah satu penduduk desa. Tentang katanya dia itu telah dihilangkan nyawa oleh istrinya sendiri. Uh, Kim Wook tambah bingung. Hal absurd apa sih ini? Siapa yang sudah dihilangkan nyawa oleh siapa? Tuan Jang pun terdiam. Ia bingung cara menjelaskan kepada Kim Wook. Kim Wook jadi tambah bingung saat si penduduk desa mengatakan jika sebenarnya warga di desa Duon ini adalah orang-orang yang sudah tiada. Dan kalian tahu apa? Baru juga cerita sedikit, si pria itu perlahan memudar dan hilang begitu saja. Menyaksikan hal yang sangat di luar logika itu, Kim Wook ketakutan. Lalu ia pun pergi mendekati Hanel dan dengan terbata bertanya, apakah Hanel itu sudah tiada? Cerita di episode 1 masih perkenalan, tapi sudah ada banyak tanda tanya besar di sini. Jangan lupa komen kalau kamu mau tahu cerita selanjutnya. Mimin pamit, bye!